Apa ini? Dulu pernah kesini, cuman di awal-awal Pak, waktu awalnya kayak apa nggak bisa komunikasi itu tahun 2018 kayaknya ya. Sebelum Namanya itu COVID. karena masih masuknya tuh ke stroke, Bu. ya tapi nggak kelihatan. Stroke itu karena ada namanya itu saraf motoriknya terganggu ke sensori. Makanya ngomong susah ngomongnya itu kan dari motoriknya ke sensor. Sensor itu pita suara, sensorik. Nah, motornya itu karena tadinya ada di lambung ada dari naiknya kepada gas trigliserida. Kita lihat dulu ya, Bu ya. Ini udah nggak bisa komunikasi nih. Tuh, Pak. nah, Sama sekarang suka ngelihat ke itu. Ini jadi kemarin terakhir habis dirawat 2 minggu di apa RSKD. rumah sakit Duren Sawit yang khusus kiatrik. Iya, kiatrik. Pak, terus pokoknya diagnosanya kan Alzheimer demensia. Itu. Nah kemarin ini baru kontrol, baru kemarin siang kontrol, terus sorenya jadi kayak entah gimana di matanya ada masalah atau apa, jadi ngeliatnya ke kiri mulu Pak, jadi Itu, karena sampai muter gini tetap nih. itu Gitu. dari efeknya dari di otak. Iya benar sih pasti. Masalahnya di otak. Ya cuman drastis ya. Pasti, makanya kita lihat dulu. Iya baik Pak. Gula bagus sih gulanya mah. Ini gulanya aja cuma 105, masih bagus. HB masih bagus. HB-nya 12,6 masih bagus. Kolesterol juga bagus. Kolesterolnya 190 bagus. Asam urat juga bagus. Asam uratnya cuma 4. SGOT liver juga bagus 20. SGPT sama. Tahu kan ini? Ya dari otak. Ada cairan di otak. Kalau di CT scan kelihatan ini ada cairan. Alzheimer itu bukan dari Alzheimernya, Bu. Ini dari sebutnya itu memorinya itu ada cairan. Dari otak kecil ke otak besar. Itu kenapa tuh Pak? Itu bisa akibat gejala. Oh gitu. Makanya kalau dicek di CT scan kelihatan. Oh gitu. tumornya di Ini bagian. Gejala tumor di otak gitu maksudnya. Betul. Ini ada mengarah ke cairan kista di otak. Oh gitu. Cairan. Tapi di bawah meningitis. Oh iya, meningitis radang selaput otak itu ya Pak. Ini ada kista. Makanya untuk menghilangkan kistanya itu satu-satunya daun sirsa anti kemo daripada di kemo. Iya benar. Jadi daun sirsa itu 10 lembar, airnya 13, jadi 1 gelas. Oh di. Sehari 2 kali itu bisa 4 kali rebus. Karena 1 kali minum itu sama dengan 10 kali kemo. Jadi sekali seduh itu bisa buat 4 kali gitu. 10 lembar ini bisa 4 kali rebus. Iya, jadi buat 4 kali Jadi minum. 4 kali minum, sehari 2 kali minum. Oke. Jadi ketiga hari ganti. Oh iya. Gitu, Bu. Itu cepat karena 1 kali minum itu sama dengan 10 kali kemo. Iya benar. Bisa bareng. Sama di lambungnya juga sama. Ini asam Iya lambungnya. sekarang jadi mungkin karena itu juga apa kayak males makan, mungkin karena Itu kan kayak kesadaran lambung itu, menurun gitu ya Pak. betul. Karena lambung ini kan dasarnya itu dari makannya tidak teratur. Nah, tidak teraturnya makan, tingkat gasnya naik, oksigen ke Iya. otak, cairan ke otak tambah meningkat. Akhirnya cairan ke otaknya timbulnya yaitu jadi pelupa, udah mirip kan perintah. Iya. Ada saraf motoriknya terganggu ke sensor. Iya. Jadi mata itu sensorik. Ngomong itu sensorik, tangan ini adalah sensorik. Motornya mah perintahnya di otak. Iya. Nah di otaknya ada cairan, percuma ngobatin akibat. Iya. Jadi motor ya motornya rusak ya rodanya nggak bisa muter. Iya benar. Itu klakson juga nggak akan bunyi. Itu tuh kan sempat mau di CT scan, cuman pas di JMC itu Pak di Kuningan alatnya rusak. Akhirnya udah ke pending, akhirnya kita karena ngelihat dia makin parah dengan komunikasi dan lupanya gitu ya Pak. Akhirnya kan kemarin bawa ke geriatri, ya udah diagnosanya cuma Alzheimer sama ya demensia gitu. Terus ini kan karena kita mikirnya gini, pipis-pipisnya juga udah nggak kontrol kan Pak. Ya, Jadi itu karena perintahnya tetap, Bu. Iya. Ini bukan Alzheimer-nya, karena ada cairannya di gitu kista. ya. Tuh, cairan di kista mau nggak mau kan operasi Iya, otak, sedot ya Pak ya. sedot cairannya. Nah,
nggak mau operasi penyedotan ya daun sirsa. Iya, benar. Cuma pilihannya kan kembali mau yang mana gitu kan. Iya. Kalau sama tidak mengutamakan, saya nggak ada urusan dengan jual obat, itu kan bisa cari sendiri gitu Bu. Nah yang diharapkan kita itu kan anti kemo. Iya, benar. Itu sama di lambung. Lambungnya ya karena makan tidak teratur itu pemicu kecairan ke otak tambah jadi. Karena nantinya perintahnya sensornya nggak bisa berfungsi banget, kencing aja. Iya. Itu. Kreatin ginjal masih bagus. Kreatinnya mah 0,9 masih bagus. Urium juga masih bagus 36. LDL juga bagus 90. Jantung bagus, irama jantung 83 bagus. Jadi kesimpulannya cuma dari cairan di otak. Tuh. Nah kebetulan lambungnya bermasalah, mata itu juga akibat karena perintah. Jadi kayak akumulasi efek jangka panjang. Betul, itu Bu yang jadi masalahnya. Cuma dari si dokter itu juga nggak mau dengan CT scan karena mengarahnya nanti operasi. Operasi juga karena disesuaikan dengan umur, Iya, kondisi penyakit ya. yang ada. Pasien ya itu. Itu karena 50-50 nantinya. Itu makanya paling dikasih obat dulu. Obat juga cuma obat penenang, obat tidur. Iya, dikasih Alzheimer, obat Alzheimer Itu sama obat tidur, penenang, obat tidur, semuanya obat tidur. Itu juga tidak menyelesaikan masalah. Iya. Gitu. Takutnya dia ngedrop asam naik karena makan kurang, nah gas naik, tambah jadi. Yang diakibatkan. Iya. Betul, betul. Kan gas naik. Ya kita aja kalau naik aja gas kadang-kadang pusing, kadang-kadang ngomong juga kita males. Iya. Itu kan. Ini kayak sebenarnya kayak nggak tidur kan ini Pak, jadi kayak merem Enggak, aja ya. meremnya itu karena memang tidak ada perintah dari otak. Iya. Merem aja gitu, melek aja gitu. Jadi tidak salah dengan matanya ini, yang salah itu di otak. Iya, cairannya itu. Jadi obatnya yaitu untuk lambungnya antiseptik ya biar vitaminnya, seratnya jangan sampai serat di lambungnya kurang, yaitu bekatul. Iya, Sama daun sirsak cuma itu kok obatnya. Iya. Yang lainnya alhamdulillah bagus. Tidak ada masalah kok, jantung bagus, gula bagus, tensi bagus. Cuma ya cairan di otak. Makanya satu-satunya yang pengen jelas CT scan. CT scan juga masih meragukan. Yang jelasnya mau dibuka otaknya. Nanti antara harus sedot atau tidaknya kan gitu. Cuma untuk membuktikan doang. Tuh makanya daripada dengan sistem itu ya kalau saya masih enggak mau sistem apa juga kan tujuan kita ikhtiar. Iya. Makanya kita daun sirsak dulu. Nah setelah 2 minggu baru kita terapi sarafnya, saraf sensornya, supaya nyambung lagi dengan motorik. Ya mau dengan obat penenang dibarengin juga nggak apa-apa. Mau jadi masalah kan ini bukan kimia, nggak akan overdosis. Kecuali kalau kimia dengan kimia overdosis. Cuma itu kok. Karena percuma dicek yang lainnya udah bagus, cuma di otak aja. Kalau minum daun sirsak bagusnya jam berapa itu Pak? Pagi sore aja, bebas sih 2 kali sehari. Jadi tetap direbus dari 3 gelas jadi 1 gelas ya Pak. Betul, Walaupun disaring, berkali-kali ya. godok lagi gitu. Iya. Selama warnanya merah. Iya. Kayak teh aja, Iya. aman. Ada airnya, daunnya juga aman. Ya kita dibutuhkan airnya. Kambing juga aman makan daun. Kita juga Iya. sayur itu. Karena kita dibetulkan sampai gimana pun juga susah karena di otaknya. Dari sarafnya itu, organnya itu sebetulnya mah akibat. Namanya sensori. Sedangkan fungsinya di motor. Gitu. Kendaraan juga motornya rusak ya mau rodanya diputerin apa juga ya susah kalau itu. Iya, terus jam tidurnya juga jadi berbalik Pak. Pasti, karena kan dari otak itu ada tingkat sebutnya itu ada tingkat kebiasaan. Nanti kebiasaannya tambah ngaco. Iya, benar. Tuh. Karena tetap aja dari lambungnya, apalagi gasnya naik tambah kacau. Dikasih obat penenang jadi kacau tidurnya, mau kapan bisa makan? Nanti tidur terus makan, waktu makan tidur aja gitu. Iya, jadi kayak nggak ada responnya gitu. Jadi kayak tadi juga Betul, karena itu minum. sebenarnya mah obat penenang itu ya penting nggak penting. Kalau yang ini mah untuk apa sih? Iya, kecuali kalau dia ngamuk-ngamuk kali Nah, ya. itu. Maksudnya ada efek Betul. jerah. Kalau ini mah untuk tidur mah dia mau pergi kemana kok? Iya. Itu. Jadi nggak begitu ya karena dengan sistem itu ya
kalau sistem di kedokteran itu ya tindakan apapun yang terjadi kasih dulu itu kan tidak. Ya bisa pas, bisa tidak. Ngerinya nggak pas kan coba-coba. Iya. Karena fungsinya mah harus CT scan sama untuk sedot cairan. Iya benar. Nah, ini kayak antara ngantuk tapi tadi Bapak ya itu kita juga bingung kok baru tadi kemarin sore lah pokoknya padahal baru dari dokter dikontrol dia Ya kan dikasih obat penenang tadi. iya terus apa malah disuruh periksa karena ditanya pipis-pipis disuruh ke urolog karena pipis-pipisnya apa sering ada Ya karena untuk menguraikan dari mana itunya. Iya. Dari lihat nanti ada seperti CA-nya ke kontrol, bakterinya ke kontrol. tapi tadi alhamdulillah semua ginjalnya nggak bermasalah ya Pak ya. Terus itu minum apa daun sirsak berapa lama kira-kira? Ya kita sampai Kan sehat, kita kan nggak bisa memprediksi dilihat, Pak. sampai Lihat dua dulu nanti minggu ya, Pak, ya? 2 minggu Pak. Iya. Oh, Ya mudah-mudahan sih hasilnya bagus. Ya ini semoga sih saya sih cuma takutnya kan kebetulan waktu itu kan almarhum bapak mertua kan juga modelnya kayak gini nih Pak maksudnya ujung-ujungnya udah lemas nggak bisa lihat terus nggak bisa nelan akhirnya keselak batuk masuk akhirnya jadi kayak sesak napas karena mungkin keselak dulu kan Pak nah ini kaget makanya tadi semalam mulai ngedrop gini saya wah nih udah deh bawa aja ke Pak Erna gitu. Karena ngerinya Bu ya, ini ada efek obat penenang. Jadi makin lemes gini ya Pak? Ya karena gas naik. Akhirnya ya nggak karu-karuan kasihnya. Sebaiknya gimana Pak? Di stop. Ya sebetulnya Pak nggak minum juga nggak jadi masalah, nggak membantu Pak. Bukan menyembuhkan ya Bukan Pak? menyembuhkan, itu mau mencoba aja supaya bisa tidur. Ya kasihan kan tidur gitu terus. Emang sih sebelum minum obat lebih seger ya? Iya. Itu karena apa? Karena dikasih obat tidur, asamnya jadi naik. Dulu tuh naik turun tangga masih bisa Iya, gitu. Sekarang jalan 2 aja. minggu setelah dirawat, Ya setelah lepas pulang, aja dulu. malah begini nih Pak. Kita kan juga jadi bingung kok. Malah pulang dari rumah sakit tadi nih 2 telapak kaki sama telapak tangan bengkak. Iya, karena kan Prodipin. cairan. Karena takutnya protein ke ginjal naik, cairan urium. Takutnya nanti dikasih obat kencing, pasing, furosemid, herbesel, itu, yaitu amlodipin itu sebenarnya untuk tensinya. Padahal tensinya bagus ya Pak. Itu tensi bagus. Iya malah saya juga bingung kok dikasih obat tensi padahal pas masuk rumah sakit juga tensi 120/80. Cuman makanya kok dikasih makanya. Karena kan dokter melihatnya ini adalah struknya, nggak lihat tensinya gitu kan. Ya kan stroke itu kan perintah ya. Ada stroke karena ada penyumbatan, karena ada hipertensi, ada stroke karena ada tumor juga sama kan intinya mah gangguan di otak. Iya. Nah gangguan otak itu perintahnya itu tidak berfungsi, namanya stroke. Oh, stroke tuh nggak berarti dia jatuh gitu ya maksudnya? Tidak juga Pak, dari kolesterol bisa, dari tensi bisa, dari lambung bisa, dari stres bisa. Maksudnya lagi tidur stroke terus Serangannya nggak jalan. harus kayak orang pingsan Kelihatan ya, gitu. Pak. Enggak juga, banyak faktornya Iya. Pak. Waktu itu sempat Yang penting mah tidak bisa memerintahkan otak ke organ, itu stroke Pak namanya. Seperti kita nih, kebutuhan itu ada yang itu stroke juga. Cuma kan stroke itu jenisnya macam-macam. Iya. tingkatnya ya Pak. Tingkatannya, karena tetap yang tidak bisa mengendalikan dengan otak itu adalah stroke. Ada masalah. Itu kan masalah perintah gitu. Nah dari dokter lain itu dikhawatirkan karena ini tidak ada perintah, kasihnya obat retensi. Sedangkan tensinya kan udah bagus, standarnya dari mana? Karena lihatnya nggak bisa perintahkannya gitu. Dikasih obat penenang, obat tidur, ngapain nanti tidur terus, kasihan kan waktu makan nggak bisa makan, tidur. Iya, jadi lemas. Jadi ngaco kan. Iya itu makanya. Kecuali kalau di rumah sakit selalu diawasi, soalnya kalau di rumah Iya kita berarti jadi kayak nih kayak gini nih Nah, nih Pak, Nah, lagi lihat itu. lagi Betul. kayak nyari cahaya gitu kayak tuh. betul. Karena kan tetap larinya dia bukan ke perintah otak gitu. Refleks aja. Ke refleks larinya. Jadi tidak diperintah gitu. Jadi refleks gitu. Jadi pas pertama kali ngeliat tuh kayak sempet serem juga. Ih Iya. kenapa gitu? Kita mikirnya lihat yang goyang-goyang apa gitu. Soalnya kan tiba-tiba kan ya Pak, kita kan Iya. maksudnya baru dari rumah sakit kontrol, kan mikirnya udah baik-baik aja gitu maksudnya nggak ada dokternya juga nggak ada report apa-apa gitu. Tahu-tahu pas sore
begini nih, tiba-tiba pas mau buka. Kita coba dulu aja. Iya, makanya insya Allah. Oke. Iya deh. Kita bantu dulu, lihat lagi 2 minggu ya.